pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kita jumpa lagi di renungan pagi kita, Pelita Kehidupan. Pernahkah kita berjalan dalam kegelapan? Tentunya saat kita berada dalam kegelapan, kita membutuhkan pelita. Firman Tuhan adalah pelita dalam kehidupan yang membuat hidup kita bersinar dan terus memiliki pengharapan. Mari kita satu dalam doa untuk memulai renungan kita di pagi ini. Terima kasih banyak Bapa untuk hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Pagi ini Tuhan juga terus berikan kerinduan di hati kami untuk tetap merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu menjadi penolong dalam hidup kami. Kami tidak dapat hidup tanpa firman-Mu. Kami tidak dapat berjalan tanpa pelita kehidupan-Mu. Bapa, pagi hari ini urapi hamba-Mu, sucikan, kuduskan totalitas hidup hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah setiap hati kami dijamah Tuhan, diberikan kerinduan yang dalam untuk kami senantiasa rindu ada dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini kami mau sambut firman Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tema kita pagi ini adalah kegelapan akan berganti terang. Pada umumnya orang tidak ingin hidup dalam kegelapan. Kegelapan digambarkan sebagai kehidupan yang kelam, suram, tanpa pengharapan, diliputi keputusasaan, ketakutan, dan tidak ada kepastian, dan penuh dengan kekecewaan. Kehidupan kita yang lama adalah kehidupan yang diliputi kegelapan. Namun dengan anugerahnya, kegelapan itu telah berganti menjadi terang. Di dalam Efesus 5 ayat 8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang diberi Tuhan kesempatan untuk hidup dalam terang. Namun seringkali ada saja orang yang lebih memilih untuk hidup dalam kegelapan. Oleh karena itu dicatat dalam Yohanes 3 ayat 19-20, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Hal yang sangat miris adalah manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Data yang saya dapatkan dari Kompas TV mengatakan, tren gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas pada awal tahun baru 2022 mengalami kenaikan. Di hari Minggu 2 Januari 2022 dalam sehari terjadi 300 kasus kriminal. Namun di hari selanjutnya, Senin 3 Januari 2022 jumlahnya melonjak menjadi 830 kejadian dalam satu hari. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, tercatat ada 1.411 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tanggal 1 Januari 2022 sampai 21 Februari 2022. Selanjutnya, menurut laporan Komnas Perempuan pada tanggal 7 Maret 2022, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terus terjadi. Sebagai tambahan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, sepanjang Januari 2022 terjadi kekerasan seksual pada 797 anak. Tahun lalu pada 2021 kekerasan seksual mencapai 8.730 anak. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, Komjen Pol Petrus mengungkapkan, terjadi peningkatan prevalensi pengguna narkoba di Indonesia pada 2021 sebesar 0,15% hingga menjadi 1,95%. Berdasarkan hasil survei BNN Pusat, untuk prevalensi pemakaian narkoba terbanyak adalah di usia produktif antara 15 sampai 58 tahun. Data ini membuktikan masih ada begitu banyak orang yang hidup dalam kegelapan. Mereka memilih untuk tetap hidup dalam dosa walaupun firman Tuhan dengan tegas sudah mengatakan,
Upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup kita telah ditebus agar kita tidak binasa, agar kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ketika membaca kisah tentang Zakheus, kepala pemungut cukai, ternyata ada banyak orang yang tidak menyukainya. Bahkan semua orang bersungut-sungut ketika mengetahui Tuhan Yesus akan menumpang di rumahnya. Dengan lantang mereka berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kebencian mereka dikarenakan Zakheus sering memeras orang dengan semena-mena. Mendengar orang banyak bersungut-sungut, Zakheus langsung memberikan respon. Di dalam Lukas 19 ayat 8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata perjumpaan Zakheus dengan Tuhan Yesus telah mengubah kehidupannya. Ia menjadi pribadi yang penuh dengan belas kasihan terhadap orang lain, menjadi pribadi yang berani bertanggung jawab atas kesalahan yang pernah diperbuatnya, menjadi seorang yang punya tekad untuk berubah menjadi lebih baik, menjadi seorang yang proaktif, yang tidak mau menunda esok atau lusa untuk bertobat. Segelap apapun kehidupan seorang di masa lalu, namun ketika Kristus hadir di dalam kehidupannya, maka hidupnya tidak lagi ada dalam kegelapan. Kolose 1 ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. John Newton adalah pencipta lagu Amazing Grace, How Sweet the Sound, sebuah himne yang paling dicintai sepanjang masa. Esensi lagu ini adalah penebusan dari kasih Allah, walaupun dalam saat-saat yang paling kelam sekalipun, kita tetap bisa menemukan rahmat Tuhan, dan Tuhan bawa kita keluar dari kegelapan kepada terang, yaitu pengampunan dosa, pembaruan hidup, pemulihan, dan pengharapan akan hari esok. Latar belakang John Newton memang sangatlah gelap. Dia hidup jauh dari Tuhan dan terlibat dalam perdagangan manusia. Namun ia mau meresponi panggilan Allah dalam hidupnya untuk meninggalkan masa lalunya yang kelam. Dia mengalami kasih dan anugerah Allah yang menyelamatkan hidupnya dari kegelapan. Kita adalah anak-anak terang. Jangan pernah lagi kembali masuk dalam kegelapan. Firman Tuhan nyatakan buat kita dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang menjadi doa dan kerinduan kita adalah terang itu boleh terpancar melalui hidup kita dan kemuliaan Allah dinyatakan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang pesimis menjalani hidup, mari bangkit, karena kegelapan dalam hidup kita telah diubah menjadi terang yang membuat hidup kita hari ini dan esok memiliki sukacita dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, Kau ubah kegelapan dalam hidup kami menjadi terang. Kau ubah masa lalu kami yang kelam menjadi pengharapan yang indah di dalam Engkau. Sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, tapi kami percaya Engkau akan mengangkat kami dan memberikan kami sesuatu yang luar biasa. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Berkat-Mu atasku melimpah,
Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya kami dapat melewati setiap kekelaman bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh melihat terang-Mu yang ajaib menerangi jalan kehidupan kami. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk peneguhan-Mu, untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa karena kami boleh dipindahkan dari gelap kepada terang. Kami boleh memiliki kehidupan yang penuh pengharapan. Di saat masa lalu kami yang kelam, di saat sesuatu sepertinya tidak ada harapan, namun di dalam Engkau kami memiliki pengharapan yang indah. Terima kasih banyak Bapa, ajar kami terus memandang padamu. Ajar kami terus mengandalkan Engkau di setiap saat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu menjadi kesegaran bagi jiwa kami. Kami tidak mau lepas dari kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau jauh dari-Mu, tapi kami selalu rindu dan rindu ada di dekat-Mu. Terima kasih banyak Bapa, kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.